proses pembelajaran yang ada di Doktor Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Warmadewa memang betul-betul memiliki kualitas yang bermutu begitu, yang unggul. Jadi kita melaksanakan proses pembelajaran itu memang sesuai dengan ketentuan SNDikti dan bahkan melebihi dari SNDikti. Selamat dan sukses. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, di mana pemerintah merancang undang-undang tersebut untuk mencegah. Program studi Hukum Program Doktor Fakultas Pasca Sarjana Universitas Warmadewa kembali mencetak doktor baru. Kali ini, Iketut Sugiarto berhasil meraih gelar doktor hukum setelah sukses mempertahankan disertasinya dalam ujian terbuka dan promosi doktor yang digelar Selasa 4 Agustus 2026 di Ruang Sriwijaya Mahadewi, Gedung Fakultas Pasca Sarjana Unwar. Sugiarto yang saat ini berprofesi sebagai notaris tersebut mempertahankan disertasi berjudul Perlindungan Hukum bagi Profesi Notaris melalui penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ dalam penegakan tindak pidana pencucian uang. Sidang terbuka tersebut dipimpin oleh Rektor Universitas Warmadewa, Profesor Igede Suranaya Pandit selaku Ketua Sidang. Di hadapan tim penguji, Sugiarto memaparkan berbagai persoalan melatar belakangi penelitian sekaligus urgensi perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan kewajiban penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Menurut Sugiarto, tema tersebut diangkat karena profesi notaris saat ini menghadapi posisi yang cukup kompleks. Di satu sisi, notaris merupakan pejabat umum yang bertugas membuat akta, namun di sisi lain juga memiliki kewajiban untuk melakukan identifikasi, verifikasi, hingga pelaporan apabila terdapat dugaan transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Ia menilai kondisi tersebut membutuhkan kejelasan sekaligus penguatan regulasi agar notaris mendapatkan perlindungan hukum ketika menjalankan kewajiban tersebut dengan itikat baik. Menurutnya persoalan tersebut menunjukkan perlunya pembenahan regulasi, terutama berkaitan dengan standar dan mekanisme bagi notaris dalam mengidentifikasi transaksi yang diduga berkaitan dengan pencucian uang. Karena itu ia mendorong adanya harmonisasi dan rekonstruksi hukum yang mampu memberikan kepastian serta perlindungan bagi notaris dalam menjalankan kewajibannya. Menurut Sugiarto, pembenahan tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam penyusunan maupun penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Karena notaris itu saat ini dihadapkan untuk melakukan pelaporan terhadap transaksi yang mereka lakukan di kantor. Di satu sisi notaris sebagai pembuat akte, di satu sisi notaris sebagai detektif yang diminta untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan pelaporan atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan jasa notaris dalam bertransaksi. Sehingga perlu dibuat suatu undang-undang yang bisa memberikan perlindungan kepada notaris untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, sehingga ada kepastian hukum, tidak ditarik dengan alasan-alasan lain untuk ikut serta melaksanakan TPPU. Contohnya, ketika notaris melakukan pelaporan, tentu yang mana yang dilaporkan, karena kita sendiri tidak punya ilmu pengetahuan atau tidak pernah diedukasi untuk menganalisa yang mana yang kira-kira ada dugaan TPPU dalam transaksi di kantor kita. Kalau kita punya 30 akte misalnya, yang kita laporkan hanya satu, akte nomor 1, ternyata yang terkena adalah akte nomor 15. Tentu di sana kita bisa ditarik bahwa kita tidak melakukan pelaporan yang tepat. Sementara itu, Dekan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Warmadewa, Profesor Nilu Made Mahendrawati memberikan apresiasi terhadap penelitian yang dilakukan Sugiarto. Menurutnya, disertasi tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan profesi notaris saat ini. Ia menegaskan isu perlindungan hukum tidak hanya penting bagi kalangan notaris, tetapi juga perlu dipahami oleh masyarakat dan pemerintah.
Penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi menjadi bagian penting dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Mahendrawati juga menekankan bahwa profesi notaris merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab besar. Seorang notaris tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dalam pembuatan akte, tetapi juga harus memiliki pemahaman keilmuan dan wawasan hukum yang kuat. Ia menilai keputusan Sugiarto melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Warmadewa merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat kompetensi akademik sekaligus profesionalnya. Mahendrawati juga menyampaikan bahwa Universitas Warmadewa telah memiliki akreditasi unggul. Demikian pula, sebagian besar program studi di lingkungan Fakultas Pasca Sarjana Unwar telah meraih akreditasi unggul. Kondisi tersebut menurutnya menjadi bagian dari komitmen Unwar dalam menghadirkan proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, oleh karena itu pemahaman keilmuan itu sangat penting. Nah, jadi tepatlah Dr. Ketut Sugiarto SHMKN ini lanjut studi ke tingkat doktoral, yaitu di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Warmadewa. Karena apa? Karena Universitas Warmadewa sudah memiliki akreditasi unggul dan prodi-prodi yang ada di Fakultas Pasca Sarjana sebagian besar juga sudah memiliki akreditasi unggul. Nah, oleh karena itu proses pembelajaran yang ada di Doktor Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Warmadewa memang betul-betul memiliki kualitas yang bermutu begitu, yang unggul. Jadi kita melaksanakan proses pembelajaran itu memang sesuai dengan ketentuan SNDT dan bahkan melebihi dari SNDT. Dengan keberhasilannya mempertahankan disertasi tersebut, I Ketut Sugiarto tercatat sebagai doktor hukum ke-34 yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada program studi hukum program doktor Fakultas Pasca Sarjana Universitas Warmadewa. Dalam ujian tersebut, Sugiarto memperoleh nilai 95 dengan kategori A dan predikat sangat memuaskan. Raihan ini sekaligus menambah deretan doktor yang lahir dari program studi hukum, program doktor Fakultas Pasca Sarjana Unwar, sekaligus memperkuat kontribusi akademik perguruan tinggi dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Kabar Bali Hits mengabarkan.